Nah, kita membahas juga tentang peranan iman di dalam pengembangan sains dan budaya, konteksnya SDGs, paradigma pengembangan sains dan budaya gitu ya. Paradigm shift apa yang harus diadopsi supaya Islam itu tidak sekedar jadi pupuk bawang. Ya, sekali lagi kalau bingung berarti malah nggak keren. Ya, nggak paham. Ya, ini biasa. Yaitu adab. Berarti yang kita harus gali konsep budaya itu adalah konsep adab. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah berkata, "Man sanna sunnatan hasanatan." Siapa yang membuat, mencanangkan, mempelopori suatu tradisi yang baik, maka dia akan mendapat bagian pahala dari tradisi itu, dari apa yang diperbuat. Itu seperti hadis mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Di sana itu makin rasional, makin ilmiah, maka makin sekuler dan makin ateis. Dulu saja ya, nggak ada yang di depan sama yang di belakang. Nama, perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Bayi. Oke, dari fakultas. Sebenarnya menurut saya adalah problemnya adalah agama, tentang Islam, Kristen semuanya memiliki klaim empirik. Artinya dia juga mengakuisisi tentang empiris yang seharusnya ini hanya dimiliki dan bisa diprakarsai oleh sains. Dan ini akan menjadi perdebatan yang tidak akan pernah berhenti. Agama punya klaim terhadap hal-hal empiris, padahal itu tidak bisa dibuktikan. Sementara sains itu berdasarkan seperti yang dikatakan tadi adalah konteks justifikasi, artinya hipotesis segila apapun, menggunakan apapun dan dari cara dan dari bagaimanapun itu bisa dianggap benar jika itu terbukti melakukan misalkan korespondensi koherensi tadi dan pembuktian eksperimental. Nah, di titik inilah konflik agama itu sebenarnya hanya karena dia selalu mengklaim bahwa dia punya klaim kebenaran historis soal sejarah manusia, dan itu kan klaim-klaim empiris yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan dan semacamnya itu mungkin. Ya, ini kan ya, biar juga menjawab. Saya setuju semua, cuman ada beberapa hal yang harus diklarifikasi. Ya. Kalau kita mengira bahwa agama mengklaim Al-Quran mengklaim itu, kita hanya yang tahu. Pertanyaan Mas Faris. Saya lihat Mas Faris ini mengidap komplikasi ya, komplikasi kognitif. Yang pertama itu kena namanya positivisme, yang kedua relativisme, yang ketiga saintisme. Kita mulai dari yang paling bawah ya, saintisme. Jadi dia mengatakan Al-Quran itu kan banyak sekali berisi klaim-klaim yang tidak bisa dibuktikan. Ini adalah proposisi dia ya, tidak bisa dibuktikan secara empiris dan secara rasional. Mari kita analisis pernyataan dia ini. Dia bilang tidak bisa dibuktikan itu, apakah maksudnya tidak bisa dibuktikan oleh siapapun atau tidak bisa dibuktikan oleh dia? Nah, saya bilang itu, saya dibawa ke galeri showroom Ferrari. Berapa ini mobil, berapa harganya Ferrari? Nggak tahu sih. Mungkin 3 miliar berapa? 3 miliar. Siapa yang mau beli mobil mahal begini? Pernyataan itu kalau dikonversi secara logika itu berarti mobil ini tidak bisa dibeli oleh siapapun. Padahal tidak bisa dibeli itu oleh saya, lu kagak bisa beli. Tapi ada banyak orang yang bisa beli, nggak banyak sekali sih, tapi ada yang bisa beli. Jadi klaim-klaim di pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran itu tidak bisa dibuktikan itu oleh Anda. Imam Ghazali bilang begini, jangan mengukur orang lain dengan Anda. Jadi jangan karena Anda tidak bisa beli, Anda bilang, oh ini nggak bisa dibeli. Zainuddin Al-Iraqi yang mentahqiq hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan misalnya ada hadis disebutkan oleh Imam Ghazali, terus beliau melacak riwayatnya, tidak ketemu. Beliau mengatakan, lam ajid lahu aslan, aku tidak menemukan sumber hadis ini. Perhatikan kata-kata yang digunakan, lam ajid, I have not found the source of this hadith. I couldn't find. Somebody else maybe may have found it. Nah, tapi orang yang goblok, dia akan bilang, hadzal hadits la aslalahu. Ini hadis tidak ada sumbernya, tidak jelas sumbernya. Bukan tidak jelas bagi dia. Misalnya saya dikasih rumus matematika, rumus-rumus ini tidak bisa dipahami.
Padahal bukan tidak bisa dipahami, tidak bisa saya pahami, tapi ada banyak orang lain yang bisa paham. Saintismenya itu begini, jadi menurut dia kalau bilang tidak bisa dibuktikan, tadi dia tambahkan sendiri tadi, secara empiris dan rasional. Kalau dibuktikan itu pasti maksudnya dibuktikan benar kan? Benar itu artinya ada, artinya nyata. Kalau dibilang Tuhan itu satu, nah, Tuhan itu satu itu pernyataan empiris atau pernyataan rasional. Terus bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Secara empiris, bisa secara empiris. Saya 2 hari yang lalu sakit gigi, saya udah ke dokter. Sakit gigi ini ada 2 kata, sakit dan gigi. Giginya kelihatan secara empiris, bisa dibuktikan ada. Sakitnya bisa dibuktikan. Anda bisa membuktikan bahwa saya sakit gigi. Sakit itu tidak ada warnanya, tidak ada beratnya. Bisa nggak ditimbang sakit itu sekian gram? Nggak bisa. Sakit itu metafisik, pain, ya. Rasa nyeri itu adalah metafisik. Giginya itu empiris, sakitnya itu tidak empiris. Itu yang saya sebut sebagai saintisme. Jadi mereduksi realitas dan kebenaran hanya pada yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang bisa diukur. Nah, itu yang saya sebut positivisme, penyakit kedua. Ya. Kalau Anda konsisten dengan empirisisme, harusnya Anda tidak percaya bahwa pedas itu ada, sakit itu ada. Bahasa Inggrisnya pain. Nyeri. Harusnya Anda nggak percaya karena nyeri itu nggak kelihatan. Yang terakhir, penyakit namanya relativisme. Jadi, makna itu relatif, nisbi. Kalau makna itu nisbi, ya, saya tidak bisa paham yang Anda bicarakan tadi. Tendensi akal manusia melakukan generalisasi. Karena ada 1-2 sejumlah kata yang maknanya itu subjektif, bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain pemahamannya, maka kita mengatakan semua makna relatif. Nah, pernyataan semua makna relatif itu yang problematis. Pernyataan yang betul sebenarnya harusnya proposisi partikular. Some meanings of words are relative, that's true. But some meanings of many other words are not relative. The fact that we can communicate, we can understand each other when we talk, itu menunjukkan bahwa we share meaning, we share the truth of certain meanings. Jadi kalau dibilang ayat Al-Quran semuanya muhkam, salah. Anda mengatakan ayat Al-Quran semuanya mutasyabih, juga salah. Yang benar adalah ada yang mutasyabih, ada yang muhkam. Yang mutasyabih itu yang boleh ditakwilkan. Ya begitu juga hal selain Al-Quran. Kita percaya kepada sains, we accept science, but we don't get trapped into scientism. Science is not scientism. Ya, banyak orang begitu. Biasanya emang yang kena scientism itu, kena penyakit saintisme itu bukan saintis seperti. Walaupun saintis juga banyak juga ya. Ya sedikit aja. Ya. Istilah relatif itu artinya bukan tidak ada. Ya. Kalau kita kadang-kadang mengatakan, wah itu relatif, bahwa tidak ada kebenaran di dalamnya. Padahal kata relatif itu dari relation, bahwa setiap orang menangkap kebenaran relatif terhadap dia. Jadi memang relatif, tapi bukan berarti tidak benar. Sekarang ini kadang kalau orang menggunakan istilah relatif, itu artinya tidak ada kebenarannya. Itu keliruannya begitu. Baik, matur nuwun. Sama-sama.